Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini saya akan mengangkat satu pujian, karena memang di hari-hari ini firman Tuhan yang bilang hari ke depan itu bukan semakin baik tapi semakin jahat. Jadi kita harus lebih lagi dekat sama Tuhan, karena hidup di luar Tuhan kagak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau lagu pujian kan bilang setiap jamnya Tuhan di Kau ku perlukan. Kita bukan setiap jam lagi, setiap menit, setiap detik kita hidup butuh Tuhan Yesus. Halo, bentar ya saudara-saudara, ini anak kita. Setiap menit, ya, setiap detik hidup kita memerlukan Tuhan. Lihat zaman enak, kalau orang kaya mah banyak duitnya, ya enggak? Kayak orang-orang kayak kita begini, kita kalau nggak deket-deket Tuhan, bagaimana coba? Dunia tahu sendiri keadaan dunia seperti apa. Kita disehat aja udah kaya banget ini kita, makanya kita nggak bisa jauh, dan setiap hari di atas pujian itu Tuhan bertahta. Ini salah satunya nih lagu pujian yang mau kita bawain. Ini bener-bener memberkati banget, khususnya buat kita, buat seorang Irma nih, ya, karena yang dibilang anak Tuhan Yesus itu kan murah hati, punya buah-buah roh, ya. Jangan ngomong anak Tuhan kasihnya kagak ada, jadi batu sandungan. Padahal nih ajaran Yesus mah baik. Yesus nggak pernah kan ngajarin yang jelek-jelek tuh. Kasihilah musuhmu, musuh aja suruh kasihin, coba tetap aja orang anak Tuhan dibenci, padahal ajarannya bagus banget. Kita cinta sama Tuhan Yesus tuh ajarannya, ya. Kalau banyak manusia orang Kristen nih, kalau dibilang banyak yang jeleknya itu manusianya, tapi kalau ajarannya, aduh, luar biasa di ajaran Yesus mah. Musuh aja suruh dikasihin, coba. Jadi orang yang mengaku anak Yesus, yaitu dia punya buah-buah roh, perkataannya juga nggak menyakiti hati orang, punya mulut juga membangun, ya, karena kan kita anak Tuhan, katanya anak Yesus. Nah, Yesus yang turun dari surga itu kasihnya itu luar biasa, ya. Dia tuh, Yesus tuh nggak tegang. Jadi kalau ada orang dekat kita dia tegang, nah ini wajib dipertanyakan, Yesus yang mana? Karena Yesus yang turun dari surga itu membawa dampak sukacita, kedamaian gitu. Jadi kalau orang dekat kita, jadi dia nggak tegang, curhat, jadi kayak orang nggak munafik gitu, karena kitanya juga kan enak gitu saudara-saudara. Ini kita mau bawa nyanyi, emang suara kita nggak bagus-bagus banget, tapi kita mau nyanyi buat Tuhan dah, ya. Banyak yang nggak tahu kan, Irma ini tadinya penyanyi dangdut. Kita pernah ngalamin tuh nyanyi dangdut, ya, panggung ke panggung kita tuh. Itu dulu masa lalu. Sekarang nyanyinya buat Tuhan Yesus aja, ya. Kita nyanyi. Ngomongnya juga enak kalau anak Tuhan, ngomongnya diayun, agak galak.
lagu ya. Ini lagu bener-bener indah banget. Kasih itu murah hati, kasih itu maafkan, kasih itu mengampuni, kasih itu bisa menguasai diri. Itu yang penting. Manusia boleh marah, wajar. Marah wajar, tapi jangan lama-lama. Mudah mengampuni. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuh, bener banget ini lagu ya. Kasih Tuhan itu nggak ada batasnya. Makanya kita minta ngajarin ya sama Tuhan Yesus. Karena cuman lewat Dia kita mau belajar. Teladan dari surga turun datang ke dunia. Ya, Dia dari surga turun ke dunia mencontohkan, menjadi teladan supaya manusia itu jangan pada sombong. Kita mah kagak bangga ngeliat orang-orang kaya, kagak, gue kagak bangga. Gue bangga punya Yesus menjadikan kita itu manusia baik lewat teladan Dia di dunia ini. Itu mencontohkan supaya manusia itu jadi manusia yang rendah hati. Dia raja turun ke dunia, lahirnya di kandang domba. Dia bisa aja lahir di rumah sakit, ya orang dia raja, dia mau lahir di istana, dia bisa. Tuh Yesus. Tapi dia lahir di kandang domba. Supaya kenapa? Supaya manusia itu jangan sombong. Yang perkaya jangan bersombong. Ini raja tuh. Berkumpul sama orang-orang berdosa. Dia berkumpul sama pemungut cukai, orang-orang biasa. Raja loh Yesus itu. Apa kagak luar biasa banget ini contohnya? Kita belajar dari dia. Gak bisa ngampunin orang secara daging ya. Ya ampun, dibilang kalau orang lain nyakitin kita, mungkin kita nggak anggap. Lah kalau orang-orang yang kita sayang, saudara kita, suami kita, orang tua kita, adik kita nyakitin kita, secara daging mah sakit hati. Tapi karena kita fokus ngeliat teladan kita Yesus, dia tangannya dipaku, kakinya dipaku, malu kita kalau nggak bisa ngampunin orang gitu kan. Dia ngomong tuh, dia salah kagak. Yesus itu gak berdosa, dipaku loh, kakinya, tangannya, dikasih mahkota duri. Dia bisa bilang, ampunilah dia Bapa, sebab tidak mengerti apa yang dia perbuat dan dia lakukan itu. Dia gak mengerti. Masa kita gak bisa ngampunin orang? Dosa kita banyak. Jadi disitulah kita nih bangga banget. Ikut Yesus tuh bukan karena apa-apa, enggak. Lewat kesusahan, lewat sakit penyakit, lewat kesengsaraan kita bermegah di dalam nama Yesus tuh. Bagaimana kita, makanya kita mau kemana kita bersaksi. Kemana aja kita saksiin. Ya, jangan pada baper ini orang-orang yang di luar Tuhan. Jangan pada baper. Ini kita muji Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus ya. Ada kan tuh kesaksian kita katanya nggak percaya, sampai kalau ngomong lah ngomongnya kasar, ngomongnya apa lah, kita kegaladenin dah. Ini kita kesaksian khususnya buat anak-anak Tuhan, supaya lu pada punya iman tuh jangan setengah-setengah sama Yesus.
yang kuat. Udah nggak ada jalan menuju surga itu selain Yesus, nggak ada. Dialah jalan keselamatan. Mujizat yang paling tinggi itu adalah keselamatan. Orang yang sakit, kalau belum disembuhin juga sama Tuhan, jangan kecewa. Orang Tuhan gak pernah ngasih sakit penyakit. Lah kan kadang manusianya gak banyak introspeksi diri. Tuhan udah bilang hidup itu tabur tuai. Kalau lu pengen terima yang baik-baik, naburnya yang baik-baik. Gitu ya saudara-saudara. Bangga kita punya Tuhan Yesus. Kemana aja nih kita mau bersaksi? Cuman dia pujian. Saya mah amit-amit cabang bayi, bener dah. Amit-amit saya kalau dipuji orang amit-amit cabang bayi, kagak ada seneng-senengnya. Irma ini kagak layak nerima pujian. Cuman Yesus yang layak nerima pujian. Irma bisa sehat kayak begini. Ini bisa ngomong begini kita. Semua itu Yesus yang kasih. Jadi dia yang layak menerima pujian, kita mah kagak layak menerima pujian. Ya saudara-saudara, bangga pokoknya ini anak-anak Tuhan. Yang sakit, cari Tuhan. Orang Yesus bilang, carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan putus asa yang sakit. Firman Tuhan bilang, jadilah seperti imanmu. Tuh, jadi seperti imanmu. Lu mau didoain 1000 pendeta kek, lu mau panggil pendeta terkenal, pendeta Benihin, pendeta Pariagi, yang 1000 pendeta lu panggil. Kalau lu nggak yakin, kagak bakalan sembuh. Ya, jadi iman kita lah yang menyelamatkan. Jangan setengah-setengah. Dikabulkan nggak dikabulkan doa kita tuh tergantung iman. Wah, kalau saya ceritain kesaksian saya banyak banget. Kagak cukup dah sehari. Kagak cukup dapat kali seminggu kita ceritain tuh nggak cukup. Banyak banget kesaksian kita. Dan saya salah satu saksi di mana Tuhan itu benar-benar hidup. Ya, ketika kita susah, kita nggak pernah minta sama saudara. Ya, boro-boro minta, minjem aja kadang-kadang kagak dapat. Itulah firman Tuhan bilang, berbahagialah manusia yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Andelin Tuhan, cari dulu sumbernya. Dia bisa kirim siapa aja. Ya, saudara-saudara, bener-bener ini udah kita lagi menjalani sampai wahyu. Hari demi hari itu bukan makin baik, makin jahat. Datang sama Tuhan Yesus. Udah jelas, udah dia Bapa kami di dalam surga. Jangan sampai sedikit pun ragu kalau dia Tuhan. Begitu ya saudara-saudara. Kesaksian kita banyak banget tuh. Kesaksian kita banyak. Ntar besok kita sambung lagi dah. Kalau mau dengerin kesaksian kita. Wah, ikut Tuhan itu gak gampang. Kagak mudah ikut Tuhan Yesus. Bener dah. Tapi Tuhan itu tuntun kita. Dia berikan kita kekuatan. Dia berikan kita penghiburan. Gitu. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.